pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Ungkap faktor sentral tingkatkan produktivitas sapi potong, Profesor Latif Toleng, pakar Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, menyebutkan penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa daun kelor dapat meningkatkan produktivitas sapi potong. Lantas, bagaimana cara meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sapi potong? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Profesor Latif Toleng dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin mengungkapkan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas sapi potong. Melalui wawancara lewat via WhatsApp, menurut Profesor Toleng, nutrisi yang sesuai dan penerapan teknologi inovatif memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sapi potong. Daun kelor yang pernah menjadi perbincangan hangat lantaran khasiatnya dalam mencegah stunting, ternyata juga dapat meningkatkan produktivitas sapi potong. Ketersediaan protein, karbohidrat, lemak, serta vitamin dan mineral harus terjaga dengan optimal untuk mendukung produktivitas sapi potong. Salah satu inovasi yang diterapkan dalam peternakan sapi potong adalah penggunaan daun kelor dan molasses yang kaya akan vitamin dan mineral. Profesor Latif mengungkapkan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, pemberian daun kelor kepada sapi jantan dan betina telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas sperma, libido, dan angka kebuntingan. Selain itu, teknologi tersebut dipadukan dengan suplemen khusus yang mengandung mineral dan vitamin esensial lainnya. Dari hasil pengujian yang dilakukan, terlihat bahwa pemberian suplemen juga memberikan peningkatan yang sebanding dengan pemberian daun kelor, menunjukkan bahwa unsur mikro sangat berpengaruh dalam proses reproduksi sapi potong. Namun, Profesor Latif juga mengakui bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesadaran peternak akan pentingnya suplemen pakan tersebut. Sebelumnya telah diadakan uji coba dengan melibatkan peternak lokal, namun masih ada kendala terkait kesiapan mereka untuk menginvestasikan dana tambahan. Meskipun demikian, hasil dari penelitian dan implementasi teknologi ini telah membawa dampak positif yang nyata, termasuk peningkatan angka kelahiran sapi dan pendapatan petani. Profesor Latif Toleng berharap bahwa kesadaran dan dukungan terhadap inovasi ini akan terus meningkat, membawa industri peternakan sapi potong menuju tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Rahmatia, Unhas TV. Pemberdayaan perempuan yang diinisiasi oleh kelompok wanita nelayan Fatima Az-Zahra Kota Makassar berhasil membuat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkunjung. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kelompok wanita nelayan atau lazim disebut KWN Fatima Az-Zahra terletak di Kelurahan Patingaloang, Kota Makassar, memberdayakan perempuan pesisir, istri-istri nelayan, perempuan kepala keluarga, dan perempuan lanjut usia. Berdasarkan kerja keras dan perjuangan yang telah dilakukan, Nuraini berhasil menjadikan KWN Fatima Az-Zahra dipilih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar untuk dikunjungi oleh Menteri PPPA. Menteri Pemberdayaan Perempuan datang ke sini karena melihat entrepreneur sosial yang kami bangun dengan berdasarkan potensi lokal wilayah, di mana kami kan sumber daya ikan banyak karena hidup di lingkungan nelayan, potensi sumber manusia banyak istri nelayan. Terus di sini tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga cukup tinggi, tetapi ada perubahan yang signifikan di mana terjadi penurunan meskipun pelaporan bertambah, tetapi itu karena kesadaran masyarakat jika mengalami rasa tidak nyaman atau mengalami kekerasan dia sudah berani melaporkan dirinya. Karena itulah mungkin ibu mau berkunjung ke sini, kemudian dia lihat bagaimana kami menyelesaikan setiap masalah, bukan cuma menyelesaikan kasusnya, tapi kami juga menyelesaikan akar masalah, apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil kesimpulan itu kita melihat bahwa banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu karena kondisi ekonomi yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena kondisi iklim. Jadi wirausaha sosial yang saya maksud di sini, saya bergerak di bidang olahan perikanan. Dari hasil penjualan itu 2% saya gunakan
untuk menyantuni lansia, kurang lebih 150 lansia setiap bulan berjalan. Saya bikin sekolah anak percaya diri untuk anak-anak korban kekerasan di pesisir. Saya bikin sekolah perempuan berdaya. Kenapa? Biar anaknya sudah bagus, kalau ibunya tidak bagus sama dengan menabur garam di lautan. Jadi kita bikin sekolah perempuan berdaya, mengadvokasi ibu-ibu untuk mengetahui apa hak dia sebagai perempuan dan apa hak dia sebagai ibu dan apa hak-hak anaknya kepada dia. Itulah di SAPD kita ajarkan. Kemudian terakhir kami bikin sekolah lansia. Itulah mungkin yang membuat Ibu Menteri tertarik untuk berkunjung ke tempat kita. Kalau dilihat sih tidak terlalu besar, tetapi reaksi atau gerakan yang kami lakukan dari tahun 2007 hingga saat ini, kami kurang lebih 10.000-an lebih lah perempuan yang sudah kita latih secara gratis. Lansia 150 yang kita bisa beri paket, bawa jalan-jalan, bawa rekreasi. Kemudian melatih lansia juga berwirausaha supaya menjadi lansia yang tangguh, mandiri, tidak merepotkan keluarganya. Karena mungkin lansia itu bisa mengurus 10 anak, tapi satu anak belum tentu bisa mengurus satu lansia. Sejak tahun 2007, Nuraini mendirikan KWN Fatimah Az-Zahra atas dasar keprihatinan terhadap lingkungan sekitar dan kondisi pribadinya. Karena rentan terjadi perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekitar wilayah pesisir tempat tinggalnya. Hampir mencapai 800 perempuan pesisir telah berhasil diberdayakan dan terlibat melalui program-program yang disediakan oleh KWN Fatimah Az-Zahra. Yang dulunya kesulitan secara ekonomi, kini dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Awal mula dibentuknya kelompok wanita nelayan Fatimah Az-Zahra ini karena keprihatinan kita melihat kondisi perempuan pesisir sebagai penerima dampak langsung dari kemiskinan itu sendiri. Jadi kita mendorong bagaimana perempuan pesisir ini bisa mandiri ya, secara menjadi perempuan yang cerdas, terampil, dan punya kepercayaan diri. Karena kita melihat kondisi selama ini, jika kita bicara tentang pesisir, yang ada di pikiran kita perempuan yang terkebelakang, perempuan yang tidak memiliki kapasitas, perempuan yang diremehkan, perempuan yang tidak tahu menyesuaikan kehidupannya dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita dengan kondisi-kondisi itu. Bagaimana jika mereka kelak ke depan berbicara tentang perempuan pesisir, di situ ada perempuan yang cerdas, terampil, yang memiliki kepercayaan diri. Bukan perempuan yang bisa diremehkan. Bangga kita menjadi orang pesisir, karena kalau tidak ada kita, tidak makanlah orang ikan di kota, tidak sehatlah orang di kota. Jadi karena kondisi misalnya karena iklim yang tidak bagus, tidak bersahabat, peran-peran perempuan di situ yang kita dorong. Karena Kofi Annan bilang kan, tools yang terbaik adalah bagaimana pemberdayaan terhadap perempuan itu adalah tools yang terbaik di dalam masyarakat. Bagaimana empowernya perempuan, pemberdayaan perempuan itu sangat penting. Entrepreneur sosial, Nuraini menyebutnya wadah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat pesisir sejak tahun 2007 hingga bisa menciptakan berbagai prestasi dan penghargaan sampai Menteri PPPA hadir menyaksikan serta mengapresiasi. Aminah Rahmahmat, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.